Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah mengerjakan tugas kan ya? Sudah, Bu. Oke, terus sudah nonton Sudah, Bu. YouTube-nya? Baru setengah, Bu. Belum selesai. Selesai nonton YouTube-nya. Oke, sekarang saya jadi gini, kan saya itu memang lagi coba nge-review kalian. Nge-review dengan saya kasih materi aja dulu. Saya bilang kerjain dulu, bikin dulu ringkasannya dari materinya. Kemudian sekarang saya sudah kasih penjelasan dari materinya nih. Nah, sekarang kita diskusi nih. So, this is our discussion session. Nah, jadi sekarang yang saya berikan kesempatan kepada kalian, ayo silahkan bertanya terkait materi tadi, apa coba yang belum jelas, kira-kira apa yang nggak paham, atau Bu kenapa sih begini Bu, apa sih maksudnya gitu. So now I give you time to ask or to clarify apa sih materi-materi yang tadi sudah saya berikan. Oke, ayo siapa, ada yang mau nanya? Harus ada yang nanya ya, jangan saya mulu yang ngomong, gantian lah, masa saya mulu yang ngomong. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, apa I? Kan kalau pada pemasangan kateter pada wanita, itu gimana kita bisa tahu letak uretranya yang tepat? Belum pernah ya? Belum. Yang kelas karyawan, mana yang teman-teman kelas karyawan, ada yang udah punya pengalaman nggak masang kateter pada wanita? Cuman lihat aja, Bu. Cuma lihat, siapa yang udah pernah lihat? Siapa, Zahwa? Iya, Bu. Gimana? Zahwa pengalaman ngeliatnya kayak gimana, Zahwa? Pas dipasanginnya itu, Bu. Iya. Di bagian yang apa namanya? Alatnya itu dimasukin ke apa ya, Bu, namanya, Bu? Kemana? Ureter. Iya, itu yang itu. Oke, jadi gini, memang kan tadi saya sudah jelaskan tapi baru sekilas ya. Nanti kita ada praktikumnya kok, karena memang kalau untuk kateter ya, terutama pada perempuan itu kalian harus hati-hati ya. Saya nggak menyarankan kalian belum punya pengalaman, belum pernah lihat atau apa, tiba-tiba masang kateter sama perempuan, karena agak lebih sulit memang. Jadi kalau perempuan itu pastinya kalau perempuan itu kita dengan segala Masya Allahnya ciptaan Allah ya, kalau laki-laki kan lubangnya satu ya gitu loh, untuk dia mengeluarkan sperma, untuk dia berkemih sama gitu loh salurannya gitu, maksudnya jelas gitu. Nah kalau perempuan itu berbeda, jadi memang di perempuan itu secara fisiologis anatomi normal itu ada 3 lubang. Dari 3 lubang itu kalau kita mulai yang paling belakang jelas ya, itu anus ya, anus itu jelas, itu untuk terkait eliminasi fekal. Kemudian kalau eliminasi urin itu di tengah, jadi dia itu di bawah vagina. Jadi kalau kita mulainya dari belakang ya, saya saranin kalian mulainya itu dari belakang. Belakang itu kan anus itu jelas gitu, kita nggak masang apa-apa di anus kecuali kalian mau namanya enema yang ngasih cairan supaya orang jadi defekasi, itu buat kalau terkait membantu pasien enema. Nah kalau untuk ureternya atau saluran kan tadi kan ureter sama uretra ya, kita masang itu kan ke uretra. Nah uretra itu posisinya itu dia di bawah vagina, jadi yang lubang paling atas itu vagina ya. Jadi mungkin sudah ada yang menikah nggak di sini? Aduh, belum ada yang menikah ya, yang kelas karyawan. Arya, jangan mikir macam-macam dulu ya, tolong ya. Ini kita lagi belajar ya. Jadi Arya, tolong pikirannya agak ini kan kita lagi, saya nggak ngomongin sesuatu yang ini. Jadi memang perempuan itu, jadi kalau vagina itu yang lubang paling atas. Jadi tadi ada namanya klitoris. Klitoris itu tahu nggak apa klitoris? Pernah dengar nggak? Kalau pernah dengar ya. Pernah, Jadi, Bu. Pernah, Bu. Nanti kalau kalian belajar ya, nanti deh kita akan belajar juga terkait kebutuhan seksual gitu loh. Klitoris itu kayak organ seksual wanita yang sensitif
Dan itu terkait pada ketika dia berhubungan gitu ya. Nah, di bawah klitoris itu vagina. Nah, setelah vagina baru namanya uretra. Uretra yang kita memasukkan kateter. Jadi harus hati-hati memang karena pada perempuan terutama apabila dia belum menikah itu pasti vaginanya idealnya ya, saya standar norma sosial kita ya, standar sosial norma yang perempuan itu kalau dia belum menikah, dia belum berhubungan. Nah, itu pasti di lubang vaginanya itu agak pasti masih tertutup lah istilahnya gitu. Walaupun saya nggak bilang kalau apa ya namanya, sebenarnya untuk menembus vagina itu, aduh jadi agak harus mencari bahasa yang baik dan benar maksudnya. Nah, maksudnya kalau ketika perempuan itu berhubungan, yang namanya apa tuh yang ada lagu-lagunya malam pertama atau apalah ya itu nggak segampang kayak mikir kayak tinggal masukin terus selesai gitu, nggak segampang seperti itu gitu loh. Jadi ada proses-prosesnya lah yang nanti kalian akan belajar setelah kalian menikah. Itu nggak usah diajarin ya anak ya, tenang aja, nggak usah kuliah keperawatan atau kuliah kesehatan, itu sudah insting, you can do it by yourself gitu. Dan saya rasa kalian sudah cukup dewasa untuk tahu. Jadi memang kalau untuk apa ya, kalau tadi kan uretra itu dibilang panjangnya cuma sampai sekitar 6 cm ya. Jadi tapi kalau dari perempuan untuk vagina sampai ke itu lebih panjang kok, lebih panjang. Jadi sebenarnya kalau cuma baru salah dikit itu masih bisa ditarik gitu loh. Jadi tidak akan sampai mengkoyak apa namanya himen kan selaput darahnya itu kan. Nah, jadi himen itu lokasinya lebih panjang kok. Jadi kalau cuma baru salah dikit itu masih bisa kita tarik. Tapi kalau sekalian sudah mudek-mudek, udah dipaksa-paksa, nah itu yang parah. Makanya saya selalu bilang sama mahasiswa, kalau di rumah sakit mau tindakan yang sifatnya invasif, kalau kayak kateter kan invasif ya, kalian harus minta bimbingan orang ruangan. Jangan pernah melakukan itu dengan mikirnya, oh udahlah nggak apa-apa, saya coba aja, kakaknya lagi sibuk atau apa. Nah itu beresiko ya, dan saya sangat nggak mau kejadian resiko mahasiswa sampai melukai pasien untuk tindakan invasif ini. Jadi tahapannya kalian kalau mau belajar kateter, pertama adalah yang pasti lihat dulu bagaimana orang memasangnya, kemudian kalau kalian sudah lihat sekali, 2 kali sampai 3 kali, baru habis itu bisa dibantu, kalian melakukan tapi dibantu, kemudian baru membantu orang dulu, baru yang ketiga kalian mandiri. Jadi itu kita tahapan kalian belajar gitu loh. Jadi memang eliminasi urin pada perempuan terkait pemasangan kateter itu tindakan invasif. Jadi untuk di KDM nanti walaupun kalian PKK Kepdas, saya belum recommended kalian untuk melakukan tindakan pemasangan kateter nanti di KMB ya. Kalau sekedar perawatan boleh, perawatan ngebersihinnya atau apa. Kondom kateter pada laki-laki masih oke, karena kondom kateter nggak akan salah masang kondom kateter mau dipasang di mana lagi gitu loh ya, nggak mungkin lah ya di jempol gitu kan ya gitu. Jadi kalau tapi kalau pada perempuan pemasangan kateter yaitu itu nanti kalian belajar di KMB aja, jangan di tingkat 1 dulu, pelan-pelan dulu aja belajarnya gitu kali. Oke, I, kebayang I? Lumayan. Oke, ya apalagi ada lagi yang mau nanya? Ada lagi mau nanya. Apalagi? Tapi kayak agak menyimpang gitu sih. Jadi kan kalau kata orang dulu kan kalau anak kecil sering ngompol dikasih capung tuh di pusatnya, itu emang ngakunya gimana, Bu? Aduh, kalau yang terkait itu saya nggak tahu ya fisiologisnya itu seperti apa. Tapi kalau anak kecil itu jadi gini, secara teori ketika anak kecil itu sudah seumur, ada namanya bladder training. Kalian nanti akan tahu juga pada pasien-pasien post-op atau pada pasien yang terpasang kateter, kita nanti ada tindakan namanya bladder training. Jadi kita melatih kandung kemihnya. Nah, pada anak kecil idealnya ketika dia sudah umur mulai dari 3 tahun ya, 3 tahun sampai 5 tahun kita sudah melatih bladder training. Apa sih bladder training? Bladder itu kan kandung kemih. Nah, kita melatih kandung kemihnya supaya dia nggak ngompol. Kita latih itu seperti apa? Kan tadi ada tuh fisiologisnya.
orang berkemih sekitar sehari itu normalnya 4 sampai 5 kali. Kita bagi aja kan 24, anggap aja 25 lah, 25 jam kita bagi per 5 kali berarti per 5 jam. Nah, anak kecil itu per 5 jam kita latih tuh. Misalnya pagi bangun, ayo ke kamar mandi. Kemudian nanti jam-jam berapa kan udah kasih minum, kasih apa gitu. Latih lagi jam 10, ayo ke kamar mandi. Kemudian jam habis dia makan siang lagi jam 2 ayo ke kamar mandi. Nah, kita itu namanya kita mentraining. Kita mentraining bahwa kita ngajarin ke anak itu jam segini idealnya kamu jamnya ke kamar mandi. Nah, itu bladder trainingnya. Tapi kalau terkait apakah efek capung ada ke bladder training, saya belum pernah baca jurnal ya gitu loh. Tapi kalau secara anak kecil itu kalau menurut saya yang kita harus latih supaya dia nggak mengompol itu adalah latih bahwa pada jam-jam segitu dia akan merasakan sensasinya. Karena sebenarnya anak kecil itu kan hanya organnya doang ya, organ dan kemampuan sensitivitasnya yang belum ada. Jadi kita yang harus ngajarin bahwa kamu tuh akan ngerasa pengen pipis loh gitu loh. Karena mungkin dia ngerasa tapi dia nggak tahu ini perasaan apa sih. Nah, itu yang harus dilatih sama orang tua. Makanya biasanya kalau orang tua yang lagi nge-bladder training anaknya itu kita akan bikin anaknya itu oh iya jam segini ayo ke kamar mandi, nggak tahu misalnya mau pergi-pergi naik mobil bisa 2 jam 3 jam. Oke, sebelum pergi ayo kamar mandi dulu. Terus nanti pas sudah sampai kamar mandi dulu yuk. Nah, itu kan kita melatih. Jadi anak itu akan tahu oh gini ya rasanya ngosongin kandung kemih. Oh gini ya rasanya kandung kemihnya penuh atau apa. Karena anak kecil itu sebenarnya dia punya, tapi dia belum bisa mengidentifikasi apa sih perasaan ini, apa sih. Sama juga ketika dia tidur, kenapa dia tiba-tiba ngompol gitu atau nah mungkin itu sebenarnya dia ngerasa oh ini kandung kemihnya ini, tapi dia nggak tahu oh kalau kandung kemih penuh itu ternyata harus ke toilet atau apa. Nah, itu yang dia belum proses belajarnya belum baik. Nah, itu yang harus diarahkan oleh orang tua. Kira-kira sih seperti itu ya. Gitu. Oke. Lagi, ada yang mau nanya lagi? Siapa lagi ayo? Zahwa, jelas Zahwa? Jelas Ibu. Jelas, ayo apalagi banyak loh masalah di eliminasi urin dan fekal ini nih tugas perawat banget ya. Jadi jangan kalian harus benar-benar paham karena ya itu nanti kita kan ngitung balance cairan, memasang kateter itu sebenarnya tugas dokter ya, itu nggak tugas perawat. Kalau kita pun memasang itu tindakan kolaborasi, itu bukan tindakan independen. Tindakan independen kita hitung balance cairannya itu tindakan independen. Tapi memasang kateter itu tindakan kolaborasi. Jadi nggak boleh kalian masang kateter tanpa ada request dari dokter, karena itu tindakan invasif sama dengan juga pemberian infus. Infus itu bukan tindakan mandiri tapi tindakan kolaborasi. Jadi dari sekarang kalian harus bisa bedain mana tindakan yang mandiri, mana tindakan yang kolaborasi. Oke, apalagi? Ibu, aku mau nanya. Ya, apa Suci ya? Kenapa kalau misalkan kita lagi anyang-anyangan itu harus diangkat kakinya ke atas? Aduh, ini kenapa pertanyaannya teh yang begini-gini teh ya, yang fisiologis sama yang ini? Aduh, teneng. Gini, kalau ngangkat kaki sih saya logikanya ini aja ya. Tadi saya udah jelasin dikit namanya Kegel exercise. Ada yang pernah dengar Kegel exercise nggak? Tahu nggak apa sih Kegel exercise? Ada yang pernah dengar nggak? Nggak tahu, Bu. Belum, Bu. Nggak tahu, Bu. Gangguan, misalnya ya gitu, salah satunya anyang-anyangan kan. Anyang-anyangan itu kayak terkait apa? Pengen pipis mulu kan, udah selesai pipis, terus nanti 10-15 menit lagi pengen pipis lagi apa. Nah, itu kemungkinan ada gangguan pada sphincternya. Sphincter kan tadi dijelasin ada sphincter interna, sphincter eksterna. Nah, bisa gangguan pada sphincter atau ada gangguan pada saraf untuk pengosongan kandung kemihnya. Di otot jadi ngosongin kandung kemihnya itu sarafnya nggak bisa tuntas. Nah, kalau dibilang angkat kaki, nah salah satu efek dari angkat kakinya, kalian akan menguatkan otot panggul. Otot panggul itu sehingga otot sphincter interna dan eksternanya itu akan lebih kuat. Salah satunya sih saya mikir logikanya gitu. Jadi yang namanya Kegel exercise, jadi ada kalau untuk perempuan ya,
terutama yang baru-baru melahirkan tuh atau apa namanya ada gangguan. Jadi kan ada ibu-ibu ya kalau udah semakin tua kan kalau ketawa dikit biasanya suka keluar tuh apa BAK-nya dikit atau apa. Nah, itu kita latih namanya Kegel exercise. Gimana sih ngelatih Kegel exercise? Kegel exercise itu adalah orang itu ketika dia ingin berkemih, dia tahan 5 detik gitu loh. Karena udah ada sensasi ingin berkemih tuh. Dia tahan 5 detik, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu tahannya pas sudah di toilet ya. Tahan di toilet, dia tahan 5 detik, kemudian dia keluarin dulu. BAK dia berkemih, keluarin, terus di tengah-tengah dia tahan lagi 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 sampai 10 detik, dia tahan lagi baru dia tuntaskan. Jadi itu melatih otot panggulnya dan juga melatih sphincternya supaya kan tadi saya bilang sphincter itu kayak keran ya. Nah, supaya kerannya itu kayak alert, oh iya ya, saya ini harus ngebuka tutup. Nah, itu dilatih gitu. Nah, itu bisa dilatih. Ada namanya Kegel exercise dan itu untuk ibu-ibu terutama yang sudah lansia yang kadang misalnya pas ketawa-ketawa aja tiba-tiba keluar gitu loh urinnya dan lain-lain, itu boleh dilatih, sangat boleh dilatih karena memang pada perempuan itu salah satu masalah gangguan eliminasi urin yang paling sering terjadi. Nah, mungkin kalau menurut saya sih logikanya kalau diangkat kaki itu menguatkan otot pada sphincter interna dan eksternanya supaya nanti kerannya itu jadi buka tutupnya jadi jadi alert, jadi bagus lagi lah, jadi pakem lagi dia jadi oh iya ini harus kebuka, ini harus ketutup, seperti itu sih kira-kira logikanya. Oke. Anyang-anyangan banyak ya seringnya kejadian ya. Ada lagi yang bilang apa? Nggak boleh minum dingin dan panas ya barengan ya. Banyak deh logi. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih ada, bisa kita cari rasionalisasinya kalau kalian paham anatomi dan fisiologi itu dengan baik, kira-kira seperti itu. Oke, apa lagi? Ada lagi yang mau nanya lagi? Jadi tadi penting kalian harus tahu berapa kali normal ya untuk BAK dalam sehari. Karena kalian akan gini loh, kalau kalian nggak tahu standar normal, kalian nggak tahu ini gangguan apa enggak. Kan tadi kan normal itu sekitar 4-5 kali. Nah, berarti kalau pasien kalian bilang, Ibu berapa kali berkemih? Saya berkemih BAK-nya itu 20 kali. Nah, itu kan harus tahu, oke, berarti ada gangguan nih, dari frekuensi udah gangguan. Nah, selain dari frekuensi, tanya lagi, warnanya seperti apa? Baunya seperti apa? Nah, kalian tanya lagi, intake-nya seperti apa? Jadi, untuk melakukan pengkajian itu, nggak harus selalu bawa format, tapi gimana kalian paham apa sih yang terjadi pada pasien kita. Jadi kalau kalian udah paham, pertanyaannya itu akan mengalir aja gitu, kira-kira seperti itu. Jadi tadi ada oliguri, poliguri, disuri, anuri. Nah, itu harus paham konsep-konsep itu karena memang nanti di format itu kita akan mencatat kondisi-kondisi seperti itu. Oke, apa lagi? Ada lagi yang mau nanya lagi? Mega, ada yang mau ditanyakan nggak? Insya Allah enggak, Bu. Paham ya? Benar paham nih? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya, oke. Tadi videonya berarti baru lihat setengah? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, nanti bisa dilihat lagi videonya diselesaikan. Nanti setelah itu saya akan naruh lagi tugas di Google Classroom-nya. Rabu, insya Allah kita akan praktikum tentang kateter, tapi kondom kateter ya, karena saya bilang kalau kateter yang biasa itu nanti kalian belajar di KMB. Kalau di sini kita masih belajarnya yang kondom kateter dulu. Jadi ya kalau kondom kateter pastinya nggak dipasang pada perempuan ya, pada laki-laki. Jadi mungkin contohnya bisa dari siapa yang jadi OP ya? Arya kali ya? Siapa lagi ya? Arya kayak lagi serius ngapain itu dia ngeliatin apa tuh sampai nggak alert ya. Jadi nanti minggu depan mudah-mudahan kita bisa lanjutin dengan praktikumnya tentang pemasangan kondom kateter. Untuk yang kateter yang dewasa yang biasa nanti itu akan bisalah kita belajar overview dulu ya, tapi not in detail karena memang untuk target KDM saya belum menargetkan kalian untuk belajar kateter, kondom kateter ya. Jadi tapi tadi tolong diperhatikan lagi materi yang saya kasih. Nanti saya akan ada tugasnya lagi. Tugasnya itu terkait
ya itu materi saya itu. Jadi ini sudah pertemuan kelima ya, udah minggu kelima, ini pertemuan ke-9. Hari Rabu kita pertemuan ke-10. Jadi tinggal 2 minggu lagi sebelum UTS. Jadi kalau ada hal-hal yang kalian tidak paham, kalian bisa tanyakan sekarang ini kalau saya sesi diskusi. Jadi saya mulai kan kemarin 2 minggu pertama tuh saya bikin full, saya ngasih materi semua di Zoom. Sekarang saya mau lebih mendewasakan kalian dengan biasanya saya bikin tugas dulu di awal, terus saya kasih materi, terus ada tugas lagi supaya nggak terlalu banyak kita Zoom gini. Kita Zoom itu hanya untuk diskusi. Jadi nanti karena kita minggu ini sudah minggu kelima dan tinggal 2 minggu lagi untuk UTS, kalian bisa klarifikasi semua terkait konsep-konsep yang sudah dijelaskan ketika kita diskusi ini. Jadi ketika diskusi, siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Atau yang kemarin, materi yang kemarin-kemarin apa, nutrisi atau apa? Ada nggak yang kira-kira baru keinget, Bu, saya mau nanya ini, Bu. Jangan nanyanya pas UTS ya, nggak mungkin saya jawab kalau pas UTS. Kalau UTS mah urusan kalian buat ngejawab pertanyaan. Saya sudah berlepas diri ketika kalian UTS ya, saya anggap sudah paham gitu. Udah itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain Belum kepikiran, Bu. Oh, belum kepikiran. Ya udah, jadi gini, minggu depan kita masih ada konsep istirahat tidur sama keseimbangan suhu tubuh. Itu mudah-mudahan minggu depan bisa saya selesain. Ya, jadi kalau Rabu kita praktikum dulu yang kateter, sama saya belum review tuh yang kemarin tugas-tugas praktikumnya. Ada yang kelompok Arya belum saya tampilin ya. Kelompok Arya tuh kemarin kan agak telat ya Pak Arya, jangan apa ya. Next Iya, ya. Bu. Nah, jadi nanti hari Rabu kita tampilkan kelompoknya Arya itu tugasnya, kemudian sambil kita review tugas-tugas praktikum kalian hari Rabu, kemudian hari Senin kita masuk ke konsep keseimbangan konsep suhu tubuh sama istirahat tidur. Masih ada 2 lagi konsep yang belum kita bahas ya. Jadi nanti saya akan sekarang ngerubah dengan ngasih materinya tuh saya kasih di YouTube aja supaya kalian dengerin dulu semuanya baru kita masuk ke diskusi. Jadi di diskusi ini saya harapkan siapinlah pertanyaan sebanyak-banyaknya gitu. Apa yang nggak jelas tanya gitu, apa Ibu ini maksudnya apa, atau mungkin di slide itu saya neranginnya terlalu cepat, Bu, terangin lagi dong Bu supaya pelan-pelan supaya kita lebih paham. You can do like that. Jadi saya harapin di fase di sesi Zoom ini kita bisa interaktif gitu, dan kalau ada pertanyaan juga bukan berarti saya aja ngejawab, tapi bisa dari kalian juga ngejawab. Oh, menurut pengalaman saya gini-gini Bu, gini. Jadi kita sharing, itu sharing session supaya kita bisa saling menyamakan persepsi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa tugas di Google Classroom-nya akan muncul beberapa menit lagi. Silahkan dilihat, silahkan diselesaikan, melihat YouTube penjelasannya, dan tugasnya juga diselesaikan. Insya Allah hari Rabu kita lanjut dengan praktikum kondom kateter, dan yang mudah-mudahan saya juga sempat buat bikin kuis-kuis lagi ya. Udah lama saya nggak ngasih kuis lagi ya. Jadi karena kuis itu bagus, kuis itu jadi database buat UTS saya. UTS saya tinggal ngambil aja soal-soal dari kuis, kira-kira seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk hari ini sesi diskusinya. Jadi nanti tiap kali saya kasih materi, tolong ditelaah dengan kritis. Jadi saya mau kalian tuh jadi mahasiswa yang kritis gitu loh. Ketika saya ngasih materi, udah tanyalah, klarifikasi sebanyak-banyaknya supaya kalian punya pemahaman yang lebih dalam daripada saya. Itu akan lebih bagus. Oke? Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan tugasnya dikerjakan, dipahami lagi materinya, dan kita lanjutkan lagi hari Rabu. Oke, saya tutup dulu ya untuk kali ini ya. Oke, silakan dikerjain lagi tugasnya. Ya, bye. Oke. Assalamualaikum. Ya, see you. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Lihat Google Classroom ya, dan jangan lupa absen. Oke. Oke, Bu. Oke, Bu. Bu.